Halo guys, nunggu video kakak ya? Oke, kali ini kakak akan membahas mengenai materi trigonometri tentang aturan kosinus. Loh kak, kemarin kan sudah aturan sinus. Apa bedanya kak antara aturan sinus sama kosinus? Nah, tentu saja sedikit berbeda guys. Nah, aturan kosinus di sini digunakan apabila diketahui dua buah sisi dan satu buah sudut yang mengapit sisi tersebut. Ya, jadi ada dua buah sisi gini, terus kemudian ada satu buah sudut yang mengapit sisi tersebut. Itu baru kita gunakan aturan kosinus. Nah, rumusnya seperti apa kak? Nah, rumusnya adalah kita tentukan panjang dari AC apabila diketahui sisi AB dan sisi BC dan sudutnya yang B. Rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali BC ya, dikali dengan cos beta atau cos B-nya ya. B ini adalah sudut yang mengapit dua buah sisi AB dan BC. Nah, kakak punya sebuah contoh soal penerapan dari aturan kosinus itu. Berupa apa kak? Jurusan 3 angka. Seperti apa kak jurusan 3 angka itu? Nah, kita simak baik-baik soalnya. Soalnya seperti ini ya, ada di bawah ini. Berbahasa Inggris tapi adik-adik. Tapi ya, kakak akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia saja. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini ada sebuah kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan kecepatan 250 km selama 120 menit. Nah, dari A ke B, kemudian dia dengan sudut 195. Lalu dia melanjutkan dengan sudut 255 derajat dari B ke C dengan kecepatan 200 km selama 30 menit. Nah, dari A ke B terus ke C. Dia mau balik lagi, mau balik C ke A. Berapa jarak tempuhnya dari C ke A? Kita bisa gunakan aturan kosinus. Oke. Langkah pertama kita harus gambar dulu adik-adik ya. Harus gambar dulu segitiganya seperti apa. Tentukan titiknya mulai dari mana dulu. Titik A itu di mana? Terserah adik-adik. Oke ya. Kakak taruh titik A di sini. Titik A. Nah, dari A kemudian ke B dengan sudut 195 derajat. Ingat adik-adik, di jurusan 3 angka ini acuan sudutnya itu dari arah utara. Dari atas ya, dari arah utara sebesar 195 dari A ke B. Nah, kalau lurus ke bawah itu kan sebesar 180. Berarti kita lebih sedikit 15 derajat adik-adik. Ya, 195 ya. 195 berarti sekitar di sini. Nah, ini dari A menuju B. Titik B di sini. Ini sudutnya adalah 195 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian dari B ke C dengan sudut 255. Berarti kita juga tentukan dari arah acuannya arah utara sebesar 255. Berarti lebih besar dari ini ya. Oke, berarti dia agak ke sini adik-adik. Nah, gini. 255 derajat. Nah, pertanyaannya adalah jarak dari C ke A itu berapa? Oke adik-adik, kita tentukan dulu sudut yang mengapit antara sisi BC dan sisi AB. Tentukan dulu sudutnya berapa adik-adik. Caranya gimana kak? Caranya adalah kita gunakan ilmu yang di SMP dulu tentang sudut-sudut dalam seberangan atau sepihak, seperti itu ya. Nah, kita tentukan dulu. Sudut di sini itu adalah 15 derajat. Loh, kok bisa kak 15 derajat? Karena 195 dikurangi dengan pelurus ini ya, 180. 195 dikurangi dengan 180 berarti ini adalah 15 derajat. Itu ya, 15 derajat. Kemudian sudut 15 itu sama dengan sudut di sini. 15 derajat. Loh, kok bisa kak? Karena dia dalam berseberangan adik-adik. Kalau adik-adik tarik garis lurus berarti dia dalam berseberangan. Oke.
Nah, kita cari sudut yang ini adik-adik nanti. Ya, itu berapa? Kita tentukan masih di sini ada 15. Berarti yang belum itu yang ini. Yang ini itu belum ya. Ini belum. Sudutnya berapa yang biru? Nah, untuk menentukan sudut yang biru itu bisa kita gunakan yang lingkaran. Ya, satu lingkaran kan 360. Sedangkan yang hitam ini itu adalah 255 derajat. Jadi 360 dikurangi dengan 255 derajat. Berapa ya kira-kira? 115, ya kan? Berarti yang biru ini adalah 105 ya. Bukan 115, 105 derajat, gitu ya. Nah, sudut B berarti adalah penjumlahan antara 105 ditambah dengan 15 derajat. Jadi sudutnya adalah 120 derajat adik-adik. Nah, sini paham ya untuk menentukan sudut-sudutnya. Oke. Yang ditanya adalah nanti jarak dari A ke C ini. Ya, kakak tarik garis ini aja. Ini. Yang ditentukan itu adalah panjang AC. Panjang AC-nya itu berapa? Berarti kita harus tentukan dulu jaraknya adik-adik, karena ditanya itu adalah jarak. Jarak dari A ke C, berarti kita harus tahu jarak A ke B dan jarak B ke C. Karena di sini yang diketahui kecepatan dan waktu, maka harus dicari jaraknya dulu. Ingat di fisika, jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Jadi kita tahu jarak AB itu berarti sama aja kayak kecepatan AB dikali dengan waktu dari A ke B. Ya, kecepatan AB itu adalah 250 km per jam. Ya, ingat per jam. Berarti nanti waktunya juga dalam jam, adik-adik. Karena A ke B itu ditempuh selama 120 menit, maka 120 menit harus adik-adik wajib diubah ke jam. Berarti dia adalah 2 jam, ya kan? Berarti di sini jaraknya adalah 500 km. Nah, kemudian jarak BC kita tentukan juga dari rumus yang fisika ini, yaitu VBC dikali dengan TBC. Kecepatan dari B ke C adalah sebesar 200 km per jam selama 30 menit. Nah, 30 menit diubah ke dalam jam, yaitu setengah jam. Berarti di sini jarak dari B ke C sebesar 100 km. Nah, kalau sudah ketemu jarak AB dan jarak BC, kemudian sudutnya juga sudah ketemu, maka kita bisa gunakan aturan kosinus seperti ini untuk mencari panjang AC. Oke, kita langsung masukkan ke rumus. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat dikurangi 2AB dikali BC cos B. Nah, cos B, B-nya yang digunakan adalah sudut yang ini ya, yang 120 derajat. Oke, nah kita tinggal masukkan. Berarti AC kuadrat sama dengan AB. AB-nya adalah 500. Berarti 500 kuadrat ditambah dengan BC-nya adalah 100 km ya. Di kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2 kali AB. AB-nya 500 dikali dengan BC. BC-nya 100. Sudutnya adalah 120 derajat. Ingat, cos 120 itu adalah negatif setengah. Ya, kita selesaikan dulu ini. Berarti 500 di kuadrat hasilnya adalah 250.000 ditambah dengan 10.000 dikurangi dengan 2 kali 50.000 dikali dengan negatif setengah. Ya, cos 120 itu adalah min setengah. Ya, karena di kuadran 2 kosinus itu bernilai negatif. Oke, di sini ada 2, dengan 2 boleh dicoret adik-adik nanti. Ya, ini boleh coret. Kemudian negatif ketemu negatif itu hasilnya plus. Ya, hasilnya plus, maka nanti akan menghasilkan AC kuadrat sama dengan 260.000. Nah, min sama min dari plus 50.000 gitu. Sehingga kita bisa tentukan panjang AC itu adalah akar
310.000, atau bisa kita keluarkan dalam bentuk akar, yaitu sebesar 100 akar 31 km. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak mengenai jurusan 3 angka? Nah, jurusan 3 angka ini kita bisa menggunakan penerapan aturan kosinus. Ya, tapi harus adik-adik gambar dulu segitiganya itu seperti apa. Ya, langkah-langkahnya untuk menggambar segitiganya, sudutnya itu acuannya adalah yang arah utara. Jadi kita gambar dari arah utara itu. Seperti itu ya. Kemudian kita tentukan sudut yang mengapit ini bisa kita gunakan ilmu di SMP dulu yang dalam berseberangan atau sepihak atau luar berseberangan dan sebagainya. Seperti itu. Baru kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk mencari jarak C ke A. Ingat di sini jarak ya. Berarti kalau diketahui kecepatan dan waktu, berarti harus dicari dulu tuh jaraknya, yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Oke, sampai sini dulu video kakak. Kakak punya soal-soal ya mengenai aturan kosinus ini, tentunya jurusan 3 angka dicoba dikerjakan untuk melatih pemahaman kalian seperti apa. Oke, kakak tunggu pengerjaan soal adik-adik. Sampai jumpa.